Baik, berbicara mengenai Surabaya, sudah ada reporter Metro TV, ada Belinda Firda di sana. Belinda, silakan dengan laporan Anda. Belinda? Ya, Belinda. Ya. Mungkin komunikasi kami dengan Belinda Firda mengalami gangguan. Informasinya tidak hanya Kofifa Indar Parawansa yang akan memberikan keterangan, tapi kemudian juga Tri Risma hari ini juga kita nantikan apakah akan memberikan pernyataan persnya atau tidak berkaitan dengan hasil survei, hasil quick count yang sudah ditampilkan di layar kaca. Sendiri tadi sudah kita ikuti bagaimana di masing-masing TPS kita mengetahui bahwa di Jawa Timur ada lebih dari 31 juta DPT. Ya, silakan Belinda. Nah pemirsa, sudah kita ikuti bersama bagaimana proses pilkada serentak di Indonesia di tahun ini, tahun 2024, tepat pada tanggal 27 November. Dan tadi sekitar pukul 1.13 waktu Indonesia Barat, seluruh TPS sudah menutup proses pemungutan suara. Ini artinya saat ini kita sedang menunggu proses untuk perhitungan suara di seluruh TPS. Kalau kita berbicara di Jawa Timur, pemirsa, ini ada lebih dari 31 juta DPT yang terdaftar untuk memberikan hak suaranya memilih calon gubernur dan juga calon wali kota dan juga bupati di seluruh wilayah Jawa Timur. Kita akan menanyakan bagaimana proses dari hasil saat ini, update terbaru untuk perhitungan suara yang ada di Jawa Timur. Kita akan bertanya langsung kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Aang Kunaifi. Pak Aang, sejauh ini ada data center, ini artinya membantu ya Pak. Prosesnya perhitungan suara sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah proses penghitungan suara itu bisa kita pantau dari 60.751 TPS yang tersebar di 38 kabupaten kota, 666 kecamatan. Itu hari ini sudah terpublikasi 30.224 TPS yang mampu mengupload hasil penghitungan suara, baik itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kenapa kita buat data center seperti demikian? Karena kami meminimalkan resiko manipulasi dalam proses penghitungan ataupun nantinya pada proses rekapitulasi secara berjenjang. Dan harapan kami data yang terpublikasi ini bisa 100% sebelum bergantinya hari, karena proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu bisa dilakukan mulai di tanggal 28 November 2024. Oke, berarti artinya besok sudah mulai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pak Aang, tadi menarik bahwa memang salah satu fungsinya digunakan adanya si rekap data center di KPU Jawa Timur ini untuk meminimalisir manipulasi. Nah, caranya bagaimana Pak untuk meminimalisir manipulasi itu sendiri? Ya, jadi ini nunjukin bahwa kawan-kawan petugas KPPS yang ada di tiap-tiap TPS itu sudah mempublikasi dan semua masyarakat bisa mengakses melalui laman Sirekap kami, sehingga ketika ada pihak yang mau merubah hasil penghitungan dan lain sebagainya itu bisa terantisipasi karena dokumennya sudah terpublis. Artinya menutup, meminimalkan kemungkinan orang merubah. Kenapa kemudian ada sekitar 315 TPS batal terpublikasi di layar tersebut? Karena memang dokumentasinya kurang jelas, bisa jadi disebabkan itu, atau algoritmanya tidak sesuai, karena kesesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah itu harus selaras dengan jumlah pemilih yang hadir. Nah, kemungkinan itulah yang terjadi di 315 TPS dan sedang kita konfirmasi melalui pusat data center. Berarti ini bisa secara langsung ya Pak, ketika ada data yang kurang benar atau tidak terlihat jelas atau ada selisih, begitu bisa langsung dimonitor? Iya, jadi ketika ada selisih dan lain sebagainya, gambar kurang terang, buram dan lain sebagainya, itu akan batal secara otomatis untuk terpublikasi. Jadi data yang sudah beres, sesuai aritmatikanya sesuai, kemudian gambarnya jelas, itu ada 30.224 sampai jam 5.17.00 ini.
Pak Aang, kalau kita melihat ini proses sudah berjalan, apa ada kendala selama hari ini pilkada dilaksanakan? Iya, alhamdulillah kendala mungkin ada ya di beberapa tempat pemungutan suara. Misal di Kabupaten Gresik ada 2 TPS kami yang satu kena banjir karena memang di sekitar Surabaya dan sekitarnya ini mulai jam 4 pagi sudah turun hujan sehingga harus TPS-nya dipindahkan, tapi tidak membatalkan proses rapat pemungutan suaranya. Kemudian di TPS yang lain masih di kecamatan yang sama, Kecamatan Direjo itu TPS kena angin puting beliung, itu juga sehingga kita harus merelokasi keberadaan tempat pemungutan suara tersebut, dan ada beberapa insiden kecelakaan yang menimpa jajaran kami petugas KPPS dalam menyiapkan tempat pemungutan suara. Misal di Surabaya di daerah Penele itu ada satu petugas KPPS yang terkena aliran listrik karena mulai semalam memang hujan dalam proses penyiapan itu, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ada petugas ketertiban masyarakat atau Linmas yang ada di Kota Kediri wafat 2 jam sebelum TPS ditutup, yaitu jam 11 siang. Yang bersangkutan wafat mungkin karena sakit atau sebagainya. Tentunya ada bentuk tanggung jawab nanti yang akan dilakukan oleh KPU Jatim. Pak Aang, kalau melihat partisipasi ini terakhir singkat boleh disampaikan bagaimana warga Jawa Timur akhirnya menggunakan hak suaranya Pak setelah proses yang sudah dilewati oleh KPU Jawa Timur? Di tengah situasi cuaca yang hujan sejak pagi, kemudian ada beberapa problem mungkin karena beda dari proses 14 Februari dengan 27 November itu kan ada perbedaan jumlah maksimal pemilih yang ada di tiap TPS, sehingga pemilih itu agak lebih jauh sedikit dan lain sebagainya karena penggabungan TPS itu. Tapi kalau dari pantauan kami, antusiasme masyarakat tetap lumayan untuk menggunakan hak pilih. Itu juga tidak terlepas dari kreativitas kawan-kawan kami yang bertugas di KPPS, PPS, dan di PPK di tiap kecamatan yang melakukan sosialisasi tidak henti, khususnya di masa tenang dengan berkoordinasi dengan takmir masjid, petugas yang ada di tempat ibadah, menginformasikan bahwa di tanggal 27 November mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang masyarakat yang sudah memiliki hak pilih diberi ruang untuk menentukan pilihannya, baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Harapan Pak kepada masyarakat bisa disampaikan, proses ini masih terus berjalan, seperti apa pesan untuk masyarakat? Ya, harapannya masyarakat, tim kampanye, pasangan calon, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang ada di Jawa Timur mampu menghormati semua proses yang sudah ditiarkan oleh kawan-kawan KPU, khususnya kawan-kawan KPPS, PPS, dan PPK yang sudah berjuang sekuat tenaga melaksanakan konsolidasi demokrasi pertama secara serentak di Jawa Timur. Tinggal kita menunggu hasil penghitungan secara berjenjang ini dan mampu menerima perbedaan pilihan, mampu menerima siapa yang lebih unggul, siapa yang belum unggul, dan lain sebagainya. Dan di kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, pihak kepolisian, TNI, kejaksaan yang mensupport penuh pelaksanaan Pilgub Jawa Timur serta pilihan bupati dan wali kota. Terima kasih Pak Aang. Harapan kita bersama pemirsa, kita masih ikuti bersama proses rekapitulasi berjenjang sebelum nantinya akan kita dapatkan masing-masing kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Harapan kita setelah masyarakat Indonesia sudah menggunakan hak pilihnya bisa mendapatkan pemimpin yang amanah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Belinda Firda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.